betul Bapak tadi. Setiap varietas itu memiliki preferensi terhadap lalukat terhadap mangga itu berbeda. Setiap varietas berbeda. Ada varietas yang masih mengkang seperti ini tapi sudah terteluri. Nah, kalau ini kemudian Bapak sampaikan bahwa kematangan sekian harus dipanen, hanya bisa untuk rujaan, ya kan? Maka itu harus dilihat nanti Pak. Sebetulnya kalau untuk lalang buat pada mangga itu diketahuinya itu hanya untuk pemblongsongan. Saya harusnya tanya malah ke Bapak. Bapak kan yang punya namanya. Bahaya ini kalau Bapak tanya saya sama. Ya, dari uji yang kami lakukan untuk mangga aromatis itu umur 40 hari setelah bunga. Tapi kalau untuk cabai rawit itu umur 24 hari setelah bunga. Itu dia dilebih. Nah, untuk yang lain-lain kami belum punya datanya Pak, belum melakukan itu. Jadi sebetulnya masih banyak sekali data-data yang kita itu belum punya. Betul. Dan ini mau saya publikasikan untuk yang cabai rawit. Biar nanti dibaca orang banyak. Nah, sebetulnya nanti mungkin ada baiknya juga dari kita membuat buku-buku yang sifatnya praktis ya, praktis untuk melakukan itu. Karena kalau jurnal itu kan tidak semua orang bisa memahami dengan baik. Ya, karena ini apa ini artinya, jadi kadang-kadang karena bahasa jurnal itu terlalu bahasa apa ya? Ya, saya ilmiah gitu dan tidak populer. Tidak populer, makanya dipahami. Ya, mungkin nanti kita buat ilmiah populer gitu ya, yang bisa dipahami. Tapi itu menarik sekali Pak. Dan itu yang harus dilakukan memang. Sehingga ketika Bapak menyampaikan itu, ketika ada SLTHD, saya yakin petani itu akan melakukannya. Karena kita di SLTHD itu membentuk penasaran. Nanti siapa yang menjawab penasaran itu ya? Petani itu sendiri. Karena teknologi pengendalian hama di satu tempat dengan tempat lain, komoditas yang sama sekalipun itu bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, masalah itu, makanya itu kemudian itu perlu dikembangkan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ini pemanasan dulu ya pertanyaan lebar. Ya, kalau yang ini kita mau bahas yang apa sih? Yang sini ya, komoditas di sini ya. Durian ya. Spesimennya ada di sini. Di sini anggrek. Ini yang pernah kita lakukan Pak. Ya kalau di sini ada kalau Siunus notatus itu biasanya dia kan tidak terbawa oleh buah ya, meskipun menyerang buah. Tetapi bisa jadi itu nanti kontaminan, misalnya air kencingnya, fesesnya dan sebagainya, sehingga kemudian nanti negara tujuan ekspor itu akan melihat apakah kemudian dalam software itu ada pembersihan, kemudian apakah ada software yang itu misalnya dikirim oleh ini bajing kan ya, bajing ya, ya di kepentingan itu di kotoran bajing dan sebagainya itu nanti akan menjadi kontaminan, karena kita tidak boleh membawa kontaminan. Kemarin pengalaman saya dikirimi gula aren yang sudah bagus bersih, sudah dikemas, dikirim ke Amerika Serikat, dikembalikan oleh USDA ya, dikembalikan, kemudian dikirim ke lab saya, ditanya itu eksporternya, aku tanya bener nggak yang dari Amerika itu, jangan-jangan dia mengada-ada. Ada apanya Pak? Rambut manusia, rambut kucing, rambut tikus, kaki kecoa. Setelah kita lihat di bawah mikroskop yang
dengan kebesaran yang sangat tinggi. Memang ada. Dan saya tanya, bagaimana proses pembuatan gula merah ini? Ya ini kami beli dari masyarakat. Nah Bapak bilang tahu itu bagaimana saat orang masyarakat daerah situ mungkin ada tikus loncat di sana ya kan? Terus saat di rumah dicampur banyak mungkin ada kecoa lewat makanya itu kemudian dibutuhkan nanti itu kepatutan di dalam setelah menjadi panen gitu ya. Kemudian yang bawahnya ini ada Hexalococcus bispidus. Itu distribusi Jawa dan sebagainya itu dari hasil survei tidak. Oh iya, saya kira kalau yang sudah budaya kan sudah mungkin semua tahu ya. Coba ke bawah saja yang mungkin yang masih SP ya biasa. Orgia itu bata itu betul ya. Maksudnya kayak gini tadi Pak, yang selama ini kita pahami seperti yang Pak sampaikan tadi, apakah semua yang kita tangkap saat surveillance itu kita laporkan atau yang benar-benar sebagai nama gitu Pak? Nah yang sebaiknya gimana? Enggak, yang sebagai nama, yang betul-betul misalnya orgia turbata itu makan daun durian. Kalau dia hanya hinggap saja tidak makan itu berarti tidak, karena kan spesies ya bukan. Jadi yang itu tidak musuh alami juga tidak. Tapi musuh alami itu bisa dimasukkan sebagai catatan. Kalau itu musuh alami lama ditemukan ya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu nanti menggunakan biological control pengendaliannya dengan agen hayati. Maka itu negara mitra dagang akan tahu, oh kalau dia menggunakan hayati dia tidak akan ngecek residu kimianya. Berarti keterterimaan ekspornya menjadi meningkat. Nah, makanya nanti di dalam basis analisis negara tujuan ekspor itu mereka akan menganalisis resiko-resiko masuknya OPT dari negara kita ke negara mereka, juga kemudian resiko-resiko residual effect dari chemical insecticide. Apakah kemudian itu ada insektisidanya? Saya pernah sama Bu Aniko Bima ya, yang bawang merah itu yang ditolak masuk ke Vietnam Thailand berapa ribu ton itu kan ya. Ternyata itu memang di Bima itu dikatakan tidak disemprot pestisida, tapi kami waktu ke sana dari Jawa coba bawa pestisida di tangan ini kan. Bima itu iya, Bima Sumbawa masuk ke dalam, dan itu masuknya jauh Bapak Ibu, jadi tanpa musik bisa goyang gini. Jalannya soalnya gitu. Ya, itu pengalaman menarik. Terus kemudian, jadi kalau yang dari sini, ini yang nyerang atau yang nempel ya Bu yang dikoreksi kemarin? Kemarin itu kita yang permukaan aja ya Bu, ini nggak sampai lirik atau dari itu jadi temukan saja di lapangan. Oh gitu. Maka mungkin ada penyisiran kedua setelah ditemukan, kemudian perlu kita amati apakah yang ditemukan itu memang betul-betul memakan bagian tanaman dari yang tidak kita ekspor. Ya, sehingga kalau dari itu kan nanti kita bisa tapi kan di situ ada part di atas naik. Nah ini affected. Mestinya yang di situ, kalau misalnya di situ tidak, ya mestinya tidak perlu. Ya, boleh sedikit Pak. Boleh. Jadi kan tadi ada serangkanya yang ada. Iya. Ada serang. Ada serangkanya yang kayak gitu kan di bagian tanaman buah atau daun. Tapi belum tentu merusak kan? Iya. Nah terus itu dimasukkan atau tidak dari pertanyaannya gitu kan. Nah terus juga saya kadang-kadang ragu juga, ini kalau sekarang ada tapi ada kerusakannya gitu, tapi tidak signifikan atau bagaimana, itu masuk juga atau enggak Pak? Jadi ini ada serangkanya tapi ada bekas serangan gitu. Ya, ya. Tapi sedikit gitu ya, apa bisa disebut ke spesialis ya? Oh begini Pak, misalnya Bapak tahu tentang Dracula tertia misalnya, ulat kantong ya Pak ya. Bapak tahu persis serangan ulat kantong itu kayak itu, misalnya di daun di bagian tengah lubang. Terus kemudian di
situ ada ulat nempel, tapi daunnya bersih, tidak ada lubang. Tapi di sampingnya ada daun yang lubang tengahnya. Kan Bapak sudah tahu pasti itu bahwa itu lidah ulat. Itu dimasukkan. Dimasukkan. Walaupun tidak signifikan. Karena sebetulnya pestis di sini itu adalah potensi menjadi pes gitu, Pak. Nah, tetapi kalau Bapak tidak yakin, ini jangan-jangan yang menyerang serangga ini, nanti tidak dimasukkan. Karena tidak yakin. Sebetulnya yang bagus kan ada postulat itu ya. Jadi diujikan kembali, apakah memang dia makan. Itu. Makanya kemudian kenapa surveillance itu dilakukan berkali-kali? Karena barangkali saat kita temu dia pas nggak makan, ya udah nggak ada. Tapi kemudian besok lagi dilakukan, ternyata makan. Nah, baru jadi. Ambil lagi kan Pak pertanyaan. Nah sekarang sangganya nggak ada, tapi bekas serangannya ada. Gitu, kan? Itu bagaimana? Itu nanti Pak. Surveillance itu tidak dilakukan sekali kan Pak. Monitoring. Kenapa kemudian monitoring? Karena bukan pengamatan. Pengamatan itu bisa saja, tapi monitoring itu pengamatan yang berulang, rutin. Kalau pengamatan itu dilakukan secara berulang dan rutin di waktu-waktu yang berbeda, kemungkinan bahwa serangan itu ada tapi tidak pernah ditemukan hamanya itu sangat kecil. Gitu? Seperti ini. Olah bulu, tiba-tiba kok banyak, padahal kami nggak pernah tahu. Nah iya, jam kerja kita pagi sampai sore, sementara olah bulu itu bertelur malam hari, kawin malam hari karena dia nocturnal. Kan gitu Pak. Nah itu salah satunya, sehingga kemudian kita bisa punya waktu untuk melihat itu. Sehingga untuk pasti, yang betul-betul pasti itu sebetulnya kapan itu bisa kita masukkan sebagai prestis. Nah, Bapak Ibu mungkin masih bersama bahwa yang disebut hama itu apa? Memang banyak terminologi itu yang kadang-kadang membingungkan di tempat kita itu, sehingga menyulitkan bagi pembelajar. Itu yang saya juga merasakan di universitas. Hama itu herbivore yang merugikan secara ekonomi. Kalau tidak merugikan secara ekonomi bukan hama. Maka hama boleh nggak diberantas? Boleh. Yang nggak boleh diberantas itu herbivorenya. Maka kalau Bapak Ibu membuat ini ya, ambang ekonomi, aras keseimbangan umum, atasnya ada ambang ekonomi, ada aras luka ekonomi. Sebelah kiri itu sering orang tulis populasi hama, keliru, urut arasnya populasi herbivore. Kalau itu populasi hama, nah ketika dia di keseimbangan umum dia anggap hama juga. Jadi hama itu juga gini, Bapak Ibu pernah dengan departemen hama dan penyakit tumbuhan atau jurusan hama penyakit tumbuhan. Kenapa nggak hama dan patogen tumbuhan? Gitu lah. Karena penyakit itu adalah kondisi fisiologis yang secara terus-menerus merugikan yang disebabkan oleh patogen. Hama adalah kondisi di mana herbivore itu merugikan secara ekonomi, sehingga hama dan penyakit itu sudah benar. Jangan diganti kemudian hama dan patogen. Kan gitu. Nah, tapi ketika kita pikir bahwa hama itu adalah organismenya, maka itu menjadi nggak equal ya Pak ya. Equalnya kan punya hama dan patogen. Ini dari peristilahan. Nah, kembali ke pestis tadi. Pas dalam bahasa Inggris di dalam ISBM yang tadi disampaikan oleh Bu Ani, itu pes itu adalah hama, patogen, dan gulma. Sehingga integrated pest management itu adalah pengelolaan hama, penyakit, gulma secara terpadu. Bukan sama saja sebetulnya, tapi kalau harus jadi nama di Indonesia. Benar kan ya Pak ya? Ya tahu, pes itu kan isinya itu gitu di dalamnya. Tapi ada juga pest and disease. Hama dan penyakit yang dulu tadi kan kadang-kadang ini membingungkan, tapi saya yakin Bapak paham lah yang dimaksud. Tapi seperti itu Pak. Jadi kalau tidak yakin betul, kita perlu meyakinkan. Masih ingat itu ya, kalau Bapak Ibu melakukan surveillance itu ya, ketika ditemukan jumlah spesies dia naik, ditemukan jumlah spesies dia naik terus ya, sampai pada batas tertentu, kemudian dia akan landai. Ada yang surveillance juga. Grafik surveillance. Jadi kalau ditemukan ada tambahan, melakukan surveillance ada tambahan, dia kan naik.
ditambah lagi ada naik lagi, sampai kemudian dia itu landai terus, nggak pernah ada tambahan lagi spesies, itu berhenti survival. Sehingga survival itu tidak bisa dilakukan sekali waktu terus kemudian mendatang. Misalnya Bapak Ibu melakukan survival lewat buah, tadi disampaikan Bu Ani, bisa trapping, bisa mengambil buah yang jatuh. Ketika trapping, wah ini ada lalat buahnya, apa? Oh ini nggak ada lalat buah jenis ini. Nah iya, dia masih di atas pohon, masih jadi larva, gitu kan? Sehingga ketika kita tidak melakukan berulang, bisa jadi kita kehilangan beberapa spesies yang tidak terdata karena metode sampling kita itu tidak komprehensif. Kecuali ngambil buahnya, kemudian trapping, kemudian ngambil tanah yang di bawah, barangkali ada pupa di situ. Kemudian, tapi kan itu berat ya. Makanya survival itu Pak, penuh dengan ketekunan dalam proses. Ketekunan dalam proses itu sulit Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, berjuang untuk melakukan itu adalah kepentingan tersendiri. Saya pernah ngobrol dengan Pak Apandi sama Bu Dewi. Kemarin kami ke situ dengan Bu Neri. Itu ketika ditanya pengendalian yang paling efektif itu apa? Kunci pengendalian hama yang paling efektif itu apa? Satu, dilakukan. Dicatat itu bagus Pak, hanya itu dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya terus nggak bisa. Sebagus apapun pengendalian itu, kalau nggak dilakukan ya. Pengendalian hayati, sudah ada musuhnya. Ini saya temukan ada parasitoidnya. Terus sekarang yang saya tanya, berapa tingkat parasitasinya? Kapan dilakukan evaluasi? Belum pernah. Berarti itu bukan pengendalian hayati, itu pengendalian alami. Kalau pengendalian alami, apakah itu bisa berhasil? Sangat kecil. Karena dependensi itu musuh alami itu selalu di bawahnya parasitoid itu. Gak mungkin dia itu sama atau di atasnya, gak mungkin namanya. Karena kalau sama di atasnya pasti dia akan kolaps juga. Makanya kemudian perlu adanya augmentasi, perlu adanya augmentasi ada dua, inokulatif dan inundatif. Kapan kita inokulatif? Kapan kita inundatif? Dasarnya apa? Evaluasi tadi, monitoring lagi. Makanya monitoring itu menjadi sangat penting. Dari mana kita punya data? Ya dilakukan lagi. Nah melakukan itu sulit nggak? Sulit sekali. Karena sesuatu yang istiqomah kan sulit Pak. Itu. Yang parsial itu mudah. Tapi yang harus dilakukan secara rutin itu sulit. Oleh karena itu perlu ada program-program tertentu yang itu harus dilakukan. Nanti kalau sudah terbiasa itu mudah. Karena hal yang terbiasa itu akan mencandui gitu ya. Nanti Bapak kalau sudah punya produk ekspor untuk melakukan tes risk itu sudah kecanduan tuh. Wah nanti kalau saya ditanya pastinya saya nggak tahu malu. Bapak yang biasa sholat tahajud, nggak sholat tahajud itu kecanduan. Wah tak enak. Kalau yang nggak biasa. Iya, itu. Makanya Pak, jadi kecanduan itu dari keterbiasaan, bukan hanya kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, sebenarnya itu. Bapak baca Al-Quran tiap hari aja kecanduan tuh. Kalau nggak baca ya nggak enak, kan gitu loh. Makanya agama itu mengajarkan kecanduan yang baik, kan gitu. Nah terus kita di sini ya mengajarkan PHT itu monitoring itu, biar nanti kita selalu melakukan evaluasi sehingga ketika ada pertanyaan kita bisa menjawab. Sebenarnya bukan itu nggak penting pertanyaan karena Bapak tidak harus ditanya. Tetapi ketika kita menyelesaikan permasalahan sama penyakit di lahan, itu kita punya strateginya. Karena kita punya dasar-dasarnya itu. Penyakit itu. Nah, kalau yang ini misalnya ini pada salah temukan Cyclostress Minatrotus itu sebetulnya bukan sama karena kan dia sebetulnya saprofa gitu kan. Dan dua itu mungkin bisa tidak masuk ya. Meskipun di buku itu ada. Apa nanti bila perlu kita publikasi lah bahwa ini non-best status untuk dua spesies ini gitu ya.
Oh, yang ini Acropus yang saya jelaskan itu hama karena dia pemakan apa itu tumbuh kembang moncong yang besar. Iya, iya. Iya, iya betul. Itu yang oh ya ada totalnya bukan hama. Yang besar. Yang kecil atau besar? Oh, kecil bukan namanya. Itu sudah saya teliti, ada mahasiswa saya S2 orang karantina. Itu sudah meneliti diberi makan salak mati, tidak bisa melanjutkan hidupnya. Itu ada di ISPM mengenai host determination. Nanti bagaimana Bapak Ibu bisa menentukan apakah ini hamanya atau bukan? Itu ada di ISPM yang tadi dibilang oleh Bu Ani tadi. Nomor berapa ya host determination ya? ISPM nomor berapa? Saya ajarnya 27. Karena nomornya ada banyak. 11.